Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang ANC terpadu. Apa sih ANC terpadu itu? ANC terpadu adalah pelayanan kehamilan yang komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada ibu hamil. Karena setiap ibu hamil memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas selama kehamilannya. Menurut Permenkes RI nomor 97 tahun 2014, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester ketiga. Menurut Permenkes tersebut, standar pelayanan ANC adalah 10T atau 10 poin. Berikut alur pemeriksaan ANC terpadu atau pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Ibu hamil yang akan memeriksakan kehamilan di puskesmas harus mendaftar dahulu di loket, kemudian menuju ke ruang KIA untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bidan akan melakukan anamnese atau wawancara terkait kehamilannya. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Menimbang berat badan setiap pemeriksaan bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan di awal kehamilan untuk mendeteksi CPD atau panggul sempit yang dapat terjadi pada ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Yang kedua adalah menilai status gizi ibu hamil dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila diukur pada pemeriksaan pertama pada kehamilan. Jika lila ibu kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong kek atau kurang energi kronis yang dapat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kemudian, pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah diperlukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan yang menjadi tanda preeklamsi. Jadi, tekanan darah di atas 140/90 mm/Hg harus diwaspadai. Yang keempat, pengukuran TFU atau tinggi fundus eteri atau tinggi rahim. Hal ini digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Jika TFU atau tinggi rahim tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin. Yang kelima adalah menentukan presentasi janin dan detak jantung janin. Pemeriksaan presentasi janin dilakukan mulai akhir trimester 2 dan seterusnya dengan tujuan untuk mengetahui letak dan posisi janin. Untuk pemeriksaan DJJ pertama kali dilakukan pada akhir trimester 2 dan juga dilakukan seterusnya. Dengan batas normal DJJ adalah 120 sampai 160 kali per menit. Yang keenam adalah screening imunisasi TT atau tetanus toksoid. Imunisasi TT dapat mencegah tetanus neonatorum. Ibu setidaknya sudah harus berstatus T2 agar mendapat perlindungan. Ibu dengan status T5 tidak perlu mendapat suntikan imunisasi TT lagi. Yang ketujuh adalah pemberian tablet tambah darah atau FE. Hal ini untuk mencegah ibu hamil dari anemia karena zat besi yang dapat mengakibatkan perdarahan pada persalinan. Yang kedelapan adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang wajib dilakukan ibu selama hamil adalah pemeriksaan golongan darah, hemoglobin, HIV, sipilis, dan hepatitis B. Yang kesembilan adalah tata laksana kasus, di mana bila pemeriksaan ibu hamil menunjukkan tanda bahaya, maka perlu dilakukan penata laksanaan khusus seperti rujukan. Dan yang terakhir adalah temu wicara, di mana memberikan edukasi tentang perilaku hidup bersih sehat, tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, serta asupan gizi seimbang dan ASI eksklusif.
Selain dari pemeriksaan 10T tersebut, ibu hamil juga harus melakukan pemeriksaan gigi dan mulut. Hal ini bertujuan untuk mencari kerusakan pada gigi yang dapat menjadi sumber infeksi. Ibu hamil juga akan mendapat konseling gizi, di mana mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang sangat diperlukan untuk kesehatan ibu dan juga untuk tumbuh kembang janin. Selain itu, ibu hamil juga harus mencukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil minimal 10 gelas per hari atau 2 liter per hari. Yang terakhir adalah mengambil obat di apotik. Setelah semua pemeriksaan selesai dilakukan, ibu hamil dianjurkan untuk menebus resep di apotik. Setelah itu, ibu hamil sudah boleh pulang. Ayo segera periksakan kehamilan Anda di tenaga kesehatan.